Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara positif, negatif, diuntungkan atau tidak diuntungkan, itu perspektif. Yang terpenting adalah ketika kita Hai Mafindors, kenali nama gue Evi dari Komisariat Mafindo Universitas BSI. Di konten ngulik PHP kali ini, gue udah bersama fact checker senior dari Mafindo, Mas Dedi Helsianto. Hai Mas, apa kabar? Halo Evi, baik. Gimana Evi kabarnya? Kabarnya baik banget Mas. Oke. Sebelumnya, gue nemuin postingan gambar nih yang diklaim sebagai desain dari Laworo City, hasil karya dari calon Bupati Muna, Rajiun Tumada. Di desainnya sih keren banget Mas, tapi itu bener nggak sih? Ya, jadi kabar tersebut itu dalam bentuk tulisan dan foto tersebar di media sosial Facebook. Tapi sudah dibuat artikel periksa faktanya oleh pemeriksa fakta junior Mafindo, yakni Erviana Hasan dari Universitas Halu Oleo. Dalam artikel periksa fakta yang dibuat Ervi tersebut, gambar bandara dan gambar gedung bertingkat disebutkan aslinya adalah Bandara Ngurah Rai yang ada di Bali. Itu satu, dan gambar tersebut adalah milik dari Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Yang kedua, gambar gedung bertingkat tersebut adalah apartemen Anandamaya yang ada di Jakarta Selatan. Jadi tidak ada hubungannya itu dengan Lowaro City dan tidak ada hubungannya dengan kontestasi pilkada di Kabupaten Muna dengan kaitannya calon Bupati Rajiun Tumada. Sekali lagi, kabar tersebut hoax. Dalam misinformasi dan disinformasi dari First Draft, ini masuknya dalam kategori konten yang salah. Begitu. Mas, gue penasaran nih, postingan seperti ini kan akan bermunculan selama pilkada. Yap. Dari narasinya sih kelihatannya positif banget ya. Yap. Tapi sebenarnya tujuan adanya hoax semacam ini tuh apa sih? Apa bisa dikatakan konten seperti ini tuh hoax positif? Nah, yang menarik gini, Evi, kalau memeriksa fakta Mafindo temui ya dalam kontestasi pilkada ini, hoaxnya itu biasanya yang menyerang salah satu calon atau institusi dengan nilai yang negatif. Dan ini seakan-akan positif ya, gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita bicara positif, negatif, diuntungkan atau tidak diuntungkan, itu perspektif. Yang terpenting adalah ketika kita membuat artikel periksa fakta dari satu hoax, itu harus berangkat dari definisi hoaxnya dulu. Definisi hoax itu adalah kabar bohong, tidak sesuai dengan fakta dan data. Artinya tadi Lowaro City dengan gambar bandara dan gedung bertingkat yang dikaitkan dengan calon Bupati Muna, Rajiun Tumada tidak benar, tidak sesuai dengan fakta ya dan data, itu hoax. Nah, dalam konteks pilkada, biasanya masyarakat dan pemilih ini memilih dengan berbagai alasan. Yang pertama bisa gagasannya, yang kedua visi misinya, yang ketiga personal atau institusi yang mendukung sang calon, yang keempat prestasi. Nah, ini dikaitkan dengan prestasi nih, gitu loh. Pada faktanya dan datanya ternyata itu tidak benar, gitu loh. Yang kita khawatirkan adalah ketika masyarakat memilih dan termakan dengan kabar tersebut seakan-akan satu calon berprestasi, ketika terpilih calonnya, harapannya atau ekspektasi dari masyarakat tersebut ternyata tidak terpenuhi. Ini kan akan menjadi masalah. Nah, artinya ketika kita menerima kabar itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Itu yang terpenting, Evi. Ternyata begitu ya Mas. Nah, gue masih ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya kita laporin konten seperti ini ke Bawaslu, siapa yang akan kena sanksi? Apakah si kandidat itu sendiri atau si penyebarnya saja? Yap, dalam konteks hoax ini tentu harus ada yang melaporkan ya, gitu. Kalau kita bicara tentang hoax itu kan proses penetapan atau keputusan siapa yang bersalah, tentu Bawaslu itu melalui proses penyidikan atau penyelidikan, melihat juga siapa yang menyebarkan, apa motifnya, terus siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, baru mengambil kesimpulan sesuai dengan prosedur dan substansi peraturan hukum yang berlaku. Nah, itu satu. Tapi yang terpenting sekarang adalah masyarakat atau pemilih dalam konteks Pilkada 2020 ini, ketika menerima kabar, entah itu positif, entah itu negatif, yang perlu dilakukan adalah verifikasi. Jadi ketika terima kabar, sabar, terus lakukan verifikasi. Kalau tidak sesuai dengan fakta dan data, jangan sebarkan. Lebih bagus lagi kalau mau melaporkan kepada pihak yang berwenang atau yang berwajib. Tetapi ketika itu sesuai dengan fakta dan data dari calon yang didukung, silakan kalau mau disebarkan sebanyak-banyaknya. Yang terpenting adalah sabar dan verifikasi. Itu.
Nah, jadi gitu ya Mafindowers, inget tuh kata Mas Dedi, kalau kalian nemuin konten-konten kayak gini lagi, kalian harus lebih berhati-hati dan tetap kritis ya guys, jangan sampai kalian kena tipu atau kalian berurusan dengan hukum karena penyebaran hoax ini. So, gue Evi dan Mas Dedi pamit undur diri dulu, sampai jumpa di konten ngulik PHP selanjutnya. Bye! Thank you.